Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fajar Ramadan dengan NIM 201420164. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertama mengenai manajemen. Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, manajemen mengacu pada proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Menurut Griffin, manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada sumber daya organisasi, yaitu manusia, finansial, fisik, dan informasi, dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dari pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa manajemen adalah proses pengkoordinasian sekelompok orang dengan arahan-arahan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Perusahaan yang memiliki manajemen yang baik adalah perusahaan yang menjalankan fungsi efektif dan efisien. Efisien berarti menggunakan berbagai sumber daya secara bijaksana dan dengan cara yang hemat biaya, sehingga produk atau jasa yang dihasilkan berkualitas tinggi namun dengan biaya yang relatif rendah. Sedangkan efektif berarti membuat keputusan yang tepat dan mengimplementasikannya dengan sukses. Kemudian materi yang kedua adalah proses manajemen. Proses manajemen melibatkan 4 aktivitas dasar, yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Walau terdapat logika mendasar untuk mendeskripsikan keempat aktivitas tersebut secara berurutan, kebanyakan dari manajer terlibat dalam lebih dari satu aktivitas pada waktu yang bersamaan dan seringkali berganti aktivitas secara tidak terduga. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai 4 aktivitas dasar dari proses manajemen. Yang pertama, perencanaan dan pengambilan keputusan, yaitu menentukan arah tindakan perencanaan atau planning, berarti menetapkan tujuan organisasi dan bagaimana cara untuk mencapainya. Pengambilan keputusan atau decision making yang merupakan bagian dari proses perencanaan adalah pemilihan suatu tindakan dari serangkaian alternatif. Perencanaan dan pengambilan keputusan membantu mempertahankan efektivitas manajerial karena menjadi petunjuk untuk aktivitas di masa depan. Artinya, tujuan dan rencana organisasi dengan jelas membantu manajer untuk mengetahui bagaimana mengalokasikan waktu dan sumber daya mereka. Kedua, pengorganisasian. Mengkoordinasikan aktivitas dan sumber daya. Fungsi manajemen berikutnya adalah mengorganisasikan orang-orang dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Secara khusus, pengorganisasian mencakup penentuan bagaimana cara mengelompokkan berbagai aktivitas dan sumber daya. Yang ketiga, kepemimpinan, yaitu memotivasi dan mengelola orang. Fungsi manajerial yang ketiga adalah kepemimpinan. Beberapa orang menganggap kepemimpinan sebagai aktivitas yang paling penting dan paling menantang dari semua aktivitas manajerial. Kepemimpinan atau leading adalah serangkaian proses yang dilakukan agar anggota dari suatu organisasi bekerja bersama demi kepentingan organisasi tersebut. Yang keempat, pengendalian. Memonitor dan mengevaluasi aktivitas tahap terakhir dari proses manajemen adalah pengendalian atau controlling, atau biasa juga disebut pemantauan kemauan organisasi dalam mencapai tujuannya. Ketika organisasi bergerak menuju tujuannya,
Manajer harus memonitor kemajuan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut berkinerja sedemikian rupa sehingga akan mencapai tujuannya pada waktu yang telah ditentukan. Pengendalian membantu memastikan efektivitas dan efisiensi yang diperlukan demi keberhasilan manajemen. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Tiffany dari jurusan Perbankan Syariah dengan nomor induk mahasiswa 2014-2017-2. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi tentang jenis dan fungsi organisasi. Jadi, organisasi ini dapat dibedakan menjadi dua kategori besar, yaitu organisasi manufaktur dan juga organisasi jasa. Masing-masing memiliki tantangan unik pada fungsi operasinya. Terdapat dua perbedaan utama antara kategori ini. Yang pertama, organisasi manufaktur memproduksi barang berupa wujud yang dapat disimpan sebelum dibutuhkan. Sedangkan organisasi jasa tidak dapat memproduksi sebelum dibutuhkan. Nah, karena sifat jasanya adalah tidak dapat disimpan. Kedua, dalam organisasi manufaktur ini kebanyakan konsumen tidak memiliki kontak langsung dengan kegiatan operasi. Kontak konsumen terjadi lewat distributor dan pedagang eceran. Sedangkan pada organisasi jasa ini, konsumen harus ada ketika jasa tersebut diproduksi. Namun, banyak produk terbentuk dari kombinasi antara barang dan jasa. Organisasi manufaktur juga menyediakan jasa sebagai bagian dari penawaran mereka terhadap konsumen. Nah, atau juga mengkonsumsi jasa ketika proses distribusi langsung. Nah, begitu pula pada organisasi jasa. Misalnya seperti jasa salon yang menjual produk perawatan rambut untuk melengkapi pelayanan terhadap konsumen, sehingga produk dapat terbentuk dari kombinasi barang dan juga jasa. Nah, dalam proses membuat barang dan jasa, semua organisasi pasti melakukan 3 fungsi. Fungsi-fungsi ini sangat penting dan tidak hanya untuk proses produksi, tetapi juga untuk kelangsungan hidup organisasi. 3 fungsi tersebut yaitu yang pertama pemasaran. Nah, pemasaran ini fungsinya berperan dalam mengadakan permintaan dari konsumen atau setidaknya mendapatkan pesanan untuk membuat barang atau jasa. Jika fungsi ini tidak berjalan, maka tidak akan terjadi penjualan. Yang kedua, produksi atau operasi. Fungsi ini merupakan proses yang menghasilkan produk atau jasa. Yang ketiga, keuangan atau akuntansi. Dalam fungsi ini, kegiatan yang dilakukan adalah seperti memantau apakah perusahaan berjalan dengan baik, membayar tagih-tagihannya, dan mampu mengumpulkan uang. Nah, baik. Selanjutnya yaitu definisi manajemen operasi. Menurut Wright, manajemen operasi adalah fungsi bisnis yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Dan juga merupakan sebuah fungsi manajemen yang mana di dalamnya termasuk mengatur sumber daya manusia, peralatan, teknologi, informasi, dan sumber yang lainnya. Manajemen operasi ini merupakan fungsi pusat untuk setiap perusahaan, baik perusahaan besar ataupun kecil, perusahaan profit atau non-profit, perusahaan barang maupun perusahaan jasa. Nah, karena itu setiap perusahaan memiliki sebuah fungsi manajemen operasi. Tanpa operasi, maka tidak ada barang atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan pendapat dari Heiser dan Render, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Nah, kegiatan ini menghasilkan barang dan jasa terjadi di semua jenis organisasi, baik manufaktur maupun organisasi yang menghasilkan produk non-fisik. Nah, dalam perusahaan manufaktur dapat terlihat jelas aktivitas proses produksi dalam menghasilkan barang. Namun, dalam organisasi yang tidak memproduksi barang secara fisik, fungsi produksi tidak terlihat dengan jelas. Contohnya adalah proses yang terjadi di bank, rumah sakit, penerbangan, dan organisasi jasa lainnya.
Terlepas dari produk akhir berupa barang atau jasa, aktivitas produk yang berlangsung dalam organisasi tersebut sebagai operasi atau manajemen operasi. Nah, jika menurut Prasetya dan Mukiastuti, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang berlangsung di semua organisasi, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Menurut Fogarty, manajemen operasi adalah suatu proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Adapun unsur-unsur pokok yang tercantum dalam definisi tersebut yaitu yang pertama, continue. Berarti manajemen produksi dan operasi bukan suatu kegiatan yang berdiri sendiri. Keputusan manajemen bukan merupakan tindakan sesat, melainkan tindakan yang berkelanjutan atau continue. Yang kedua, efektif. Berarti segala pekerjaan harus dilakukan secara tepat dan sebaik-baiknya, serta mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, fungsi manajemen. Berarti kegiatan manajemen produksi dan operasi memerlukan pengetahuan yang luas, mencakup planning, organizing, actuating, dan controlling. Dalam pelaksanaannya, berbagai sumber daya diintegrasikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat, efisien. Berarti manajemen produksi dan operasi dituntut untuk mempunyai kemampuan secara efisien agar dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memperkecil limbah. Yang kelima, tujuan. Berarti kegiatan manajemen produksi dan operasi harus mencapai tujuan. Nah, tujuannya itu berfungsi untuk menghasilkan suatu produk sesuai yang direncanakan, memberikan penekanan terhadap definisi. Kemudian kegiatan produksi dan operasi pada tiga hal, yaitu yang pertama, pengelolaan fungsi organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, adanya sistem transformasi yang menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, adanya pengambilan keputusan sebagai elemen penting dari manajemen organisasi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan atau pembuatan barang, jasa, dan kombinasi melalui proses transformasi dari masukan sumber daya produk menjadi keluaran yang diinginkan. Umpan balik dari konsumen dari informasi mengenai performa produk dan jasa tersebut digunakan untuk melakukan penyesuaian yang berkelanjutan terhadap input, proses transformasi dan output. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang tertera di makalah. Mungkin itu saja penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Puja Lestari, NIM 201428180, jurusan Perbankan Syariah kelas E. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang manajemen operasi dan definisi desain proses. Manajemen operasi merupakan salah satu dari tiga fungsi utama bagi setiap organisasi. Selalu ada fungsi operasi dalam semua bidang usaha dan memiliki hubungan yang erat dengan fungsi-fungsi bisnis lainnya. Misalnya, bagian pemasaran menyediakan informasi mengenai keinginan konsumen, bagian keuangan menyediakan informasi tentang budget perusahaan, dan manajemen operasi harus mengkomunikasikan kebutuhan dan kemampuannya kepada fungsi bisnis lainnya. Semua organisasi pasti akan melakukan kegiatan menjual dan memproduksi, sehingga penting untuk mengetahui bagaimana proses mengorganisasikan sumber daya perusahaan agar menjadi produktif. Alasan yang kedua adalah agar mengetahui bagaimana proses pembuatan produk dan jasa. Yang ketiga adalah karena manajemen operasi merupakan bagian yang menghabiskan persentase pendapatan yang besar. Manajemen operasi mampu memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan memperbaiki layanan kepada masyarakat.
Manajemen operasi bertanggung jawab atas keputusan strategi dan taktikal, dan keputusan ini secara langsung berdampak ke fungsi bisnis lainnya. Dan perlu hati-hati dalam menghubungkannya, yaitu harus sesuai dengan arah strategik perusahaan. Seorang manajer operasi menerapkan proses manajemen yang terdiri dari perancangan, perorganisasian, pengaturan karyawan, pengarahan dan pengendalian ke dalam pengambilan keputusan pada fungsi manajemen operasi. Terdapat 10 keputusan penting yang dalam manajemen operasi yang masing-masing membutuhkan proses manajemen yang baik. 1. Desain produk dan jasa. 2. Manajemen mutu. 3. Desain proses dan kapasitas. 4. Strategi lokasi. 5. Strategi tata letak. 6. Sumber daya manusia dan sistem kerja. 7. Manajemen rantai pasokan. 8. Persediaan perancangan kebutuhan bahan. 9. Penjadwalan jangka pendek dan menengah. 10. Pemeliharaan. Manajemen operasi terus berkembang dengan adanya sumber daya ilmu-ilmu lain, termasuk teknik industri dan manajemen sains. Ilmu ini sering dengan statistik dan juga manajemen dan ilmu ekonomi telah berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Begitu pula dalam ilmu-ilmu pasti seperti biologi, kimia, fisika juga memberikan kontribusi terhadap kemajuan manajemen operasi. Kontribusi terpenting bagi manajemen operasi adalah berasal dari ilmu informatika, yang diartikan sebagai proses sistematis yang dilakukan pada data untuk mendapatkan informasi. Ilmu informatika, internet, e-commerce memberikan sumbangsi dalam peningkatan produktivitas dan menyajikan barang atau jasa yang telah bervariasi pada masyarakat. Selanjutnya F. Definisi desain proses. Pada dasarnya, desain merupakan pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda. Desain merupakan langkah awal sebelum memulai membuat suatu benda seperti baju, furnitur, bangunan, dan sebagainya. Pada saat pembuatan desain biasanya mulai memasukkan unsur berbagai pertimbangan, perhitungan, cita rasa, dan sebagainya, sehingga bisa dibilang bahwa sebuah desain merupakan bentuk perumusan dari berbagai unsur termasuk berbagai macam pertimbangan di dalamnya. Desain biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata desain bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rancangan proposal dan berbentuk objek nyata. Proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetik, dan berbagai macam aspek lainnya, yang biasanya data didapatkan dari riset, pemikiran, brainstorming, maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya. Akhir-akhir ini, proses secara umum juga dianggap sebagai produk dari desain sehingga muncul istilah perancangan proses. Salah satu contoh dari perancangan proses adalah perancangan proses dalam industri kimia. Desain ialah langkah pertama dalam suatu fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem yang direkayasa. Desain juga didefinisi sebagai proses aplikasi berbagai teknik dan prinsip bagi tujuan pendefinisian suatu perangkat, suatu proses atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi. Dan dari deskripsi di atas ada penelitian menyimpulkan bahwa desain proses ialah suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan serta peralatan untuk menghasilkan produk yang digunakan baik barang atau jasa.
Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng dari jurusan Perbankan Syariah dengan nomor induk mahasiswa 2014-2018-8. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi proses produksi. Proses diartikan sebagai suatu cara, metode, dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Proses juga diartikan sebagai cara, metode, ataupun teknik bagaimana produksi itu dilaksanakan. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Menurut Ahyari, proses produksi adalah suatu cara, metode, ataupun teknik menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada. Melihat kedua definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Proses produksi pada hakikatnya merupakan proses perubahan atau transformasi dari bahan atau komponen menjadi produk yang lain yang mempunyai nilai. Proses produksi saat ini berkembang pesat karena kemajuan teknologi dan didorong oleh usaha untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan fleksibilitas produk. Proses produksi dapat dibedakan baik atas dasar karakteristik aliran prosesnya maupun tipe pesanan langganan. Dapat diklarifikasikan ke dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu aliran garis, yaitu penyusunan stasiun kerja berdasarkan urutan operasi pembuatan produk menurut langkah-langkah standar dalam proses produksi. Aliran garis dapat dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama, produksi massa, yang kedua, produksi terus-menerus. Yang selanjutnya ada aliran intern, yaitu produk dibuat menurut aliran terputus-putus atau tidak konsisten. Peralatan dan tenaga kerja dikelompokkan dalam pusat kerja menurut jenis pekerjaan. Operasinya sangat fleksibel terhadap perubahan dalam perubahan volume atau produk, karena operasinya menggunakan peralatan serbaguna dan tenaga kerja berketerampilan tinggi. Namun fleksibilitas ini sering menimbulkan masalah dalam pengendalian perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian kualitas. Di samping itu juga tidak efisien. Yang selanjutnya proyek, yaitu tidak ada aliran produk tapi setiap proyek mempunyai urutan tertentu dalam proses operasinya. Biasanya material, peralatan, dan tenaga kerja dibawa ke lokasi proyek serta memiliki kegiatan awal dan akhir dengan batas waktu penyelesaian. Bentuk ini tidak cocok untuk proses manufacturing karena proyek ini hanya dikerjakan sekali saja. Bentuk operasi proyek digunakan bila ada kebutuhan akan kreativitas dan kekhususan dalam pembuatan suatu produk. Yang selanjutnya, sistem manufaktur fleksibel, yaitu merupakan automated scale untuk menghasilkan sekelompok komponen di mana semua komponen butuh proses manufacturing serupa, tapi urutan dari operasi tidak selalu sama, dan sistem ini membutuhkan investasi awal yang besar, serta bertujuan untuk memberi respon secara tepat terhadap keinginan pelanggan, terutama terkait dengan perubahan dalam desain, jumlah, dan pelayanan produk. Yang selanjutnya, sistem manufaktur tangkas, yaitu suatu sistem yang mengkombinasikan visi kompetitif dengan kreatif dan aplikasi teknologi, di mana ada 4 dimensi antara lain. Yang pertama, memperkaya nilai kepada pelanggan. Yang kedua, bekerja sama dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga, mengoperasikan perubahan dan ketidakpastian. Yang keempat, menelaah pengaruh dari informasi. Seluruh kombinasi proses dapat dijumpai baik dalam perusahaan manufaktur ataupun jasa. Klasifikasi proses dapat digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu yang pertama,
untuk mengkategorikan berbagai tipe masalah keputusan berbeda-beda yang dihadapi dalam operasi-operasi. Yang kedua, untuk seleksi proses. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam seleksi proses yaitu yang pertama kebutuhan modal, yang kedua kondisi pasar, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat bahan mentah, yang keempat teknologi, dan yang terakhir keterampilan manajemen. Materi selanjutnya yaitu perancangan proses. Perancangan proses memerlukan pemahaman operasi-operasi sebagai suatu sistem produktif. Dengan pendekatan sistem, langkah-langkah yang perlu diambil dalam perancangan proses yaitu yang pertama, memutuskan tujuan perancangan, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, aktivitas, kapasitas, atau semangat kerja karyawan. Yang kedua yaitu memilih proses atau sistem produktif yang relevan, yaitu proses keseluruhan atau berbagai bagian operasi. Yang ketiga, menggambarkan proses transformasi yang ada sekarang dengan bantuan bagian-bagian proses dan pengukuran efisiensi. Yang keempat, mengembangkan desain proses yang diperbaiki melalui perbaikan aliran-aliran proses dan masukan-masukan yang digunakan. Biasanya proses yang telah direvisi juga digambarkan dengan bagian-bagian proses. Yang kelima, mendapatkan persetujuan manajemen untuk disalin proses yang telah direvisi. Yang keenam, mengimplementasikan desain proses baru. Langkah-langkah tersebut adalah untuk proses yang sudah ada. Bila yang direncanakan proses baru, langkah 3 dan 4 digabungkan untuk menggambarkan proses yang telah diinginkan. Pada umumnya, perancangan dan pengelolaan bagian proses transformasi dilakukan dengan alat bantu yang berupa bagian aliran proses ialah peralatan pokok perbaikan aliran. Bagan-bagan yang digunakan untuk perencanaan dan pengelolaan proses yang pertama, bagan-bagan perakitan, yang kedua bagan-bagan aliran proses, yang ketiga bagan proses operasi-operasi, yang keempat bagian operasi, dan yang terakhir bagan manusia atau mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Yunifas dari Perbankan Syariah kelas 2E dengan nomor induk mahasiswa 2014-2019. Di sini saya sebagai materi praktik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perahu kren. Perahu kren merupakan alat yang biasa digunakan di dalam perahu konstruksi. Cara kerja perahu kren adalah dengan mengangkat material yang akan dipindahkan menggunakan secara horizontal, kemudian menurunkan material di tempat yang diinginkan. Perahu kren adalah salah satu tipe dan tipe kren yang digunakan dalam proyek konstruksi. Kren dikelompokkan berdasarkan pengoperasian dalam kondisi suatu perahu. Perahu kren mempunyai bagian atas yang dapat bergerak 360 derajat. Dengan produk perahu, maka kren tipe ini dapat bergerak dalam lokasi proyek saat melakukan pekerjaannya. Pada saat kren akan digunakan di proyek lain, maka kren diangkat dengan menggunakan roda trailer. Pengangkatan ini dilakukan dengan membongkar bom menjadi beberapa bagian untuk mempermudah pelaksanaan pengangkutan pengaruh permukaan tanah terhadap alat ini tidak akan menjadi masalah karena lebar kontak antara permukaan dengan roda cukup besar, kecuali jika permukaan merupakan material yang sangat dalam. Pada saat pengangkatan material, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah posisi alat pada waktu pengoperasian harus benar-benar buat lebar keseimbangan alat benar. Permukaan pengoperasian harus benar karena akibat beban dari alat tersebut pada permukaan yang jelek atau permukaan dengan kemungkinan terjadinya penurunan, maka alat harus berdiri di atas suatu alat atau tarik atas. Keseimbangan alat juga dipengaruhi oleh besarnya jarak pada crawler pada beberapa jenis kren. Kren mempunyai crawler yang lebih panjang untuk mengatasi keseimbangan alat. Kren yang umum digunakan dalam transportasi industri untuk bongkar muat barang, dalam produksi industri untuk pergerakan bahan di industri manufaktur, untuk perakitan alat berat. Kren modern biasanya menggunakan mesin pembakar internal atau motor listrik dan hydraulic system untuk memberikan kemampuan mengangkat jauh lebih besar dari sebelumnya. Kren ada dalam berbagai variasi bentuk, masing-masing disesuaikan dengan penggunaan tertentu pada ukuran berat.
bisa dari crane jeep terkecil digunakan di dalam lokalnya untuk crane menarik tinggi yang digunakan untuk membangun gedung-gedung tertinggi. Di samping itu, mini crane juga digunakan untuk membangun gedung-gedung tinggi dalam rangka memfasilitasi konstruksi di ruangan rapat. Crane dipasang pada bagian bawah dengan suatu track juga disebut crawler yang memberikan stabilitas dan mobilitas. Crawler kan memiliki kapasitas angka dari 25 ton sampai 3.500 ton. Crawler kan memiliki keuntungan dan kerugian tergantung pada penggunaannya. Keuntungan utama crawler kan adalah dapat bergerak di area tidak rata dan melakukan setiap angkat dengan sedikit setup dengan crane stabil pada jalurnya tanpa outrigger. Selain itu, crawler mampu berpergian dengan beban ke bagian utama adalah bahwa mereka sangat berat dan tidak dapat dengan mudah dipindahkan dari satu area ke pekerjaan lain sehingga dilakukan pembongkaran bumi. Crawler dilengkapi dengan roda pergerakannya tersebut dari sepatu baja Traxxus yang digerakkan oleh sprocket dan rantai sehingga Traxxus dapat bergerak. Traxxus dan roda bergerak pada crawler crane terbuat dari bahan baja. Hal ini ditunjukkan karena crawler baru digunakan pada medan kerja yang tidak rata. Akhir-akhir ini penggunaan crawler crane semakin banyak digunakan karena mesin jenis ini dapat melayani 4 macam gerakan untuk melakukan gerakan pengangkatan beban dan juga kelebihan lainnya, dan mesin ini dapat beroperasi pada medan kerja yang tidak rata. Dalam pengoperasiannya, mesin ini dapat melakukan kerja pengangkatan beban secara vertikal dan dikombinasi dengan gerakan yang lain, misalnya gerak putaran swing, gerak maju dan mundur traveling, maupun gerak angkat hoisting. Sumber tenaganya diperoleh dari mesin diesel yang terpasang dalam mesin tersebut, kemudian disalurkan ke peralatan-peralatan lain yang juga terpasang pada konstruksi rangka mesin tersebut melalui transmisi rantai dan transmisi roda gigi yang hasilnya dapat menghasilkan energi. Bagian-bagian utama crawler crane yang dibagi menjadi dua, yaitu bagian-bagian utama mesin yang berada di atas rangka chassis dan bagian-bagian yang berada di bawah rangka struktur. Bagian atas terdiri atas dek berat penyeimbang counterweight, kabin bom lengan, mesin penggerak utama, mekanisme untuk gerakan hoisting, pengangkatan, mekanisme untuk gerak derek hoisting, dan mekanisme untuk gerak traveling. Bagian bawah terdiri dari rangka chassis, meja putar turntable, sepatu-sepatu baja Traxxus, pocket dan rantai, mekanisme untuk gerak traveling. Kesimpulan, manajemen operasi memberikan cara pandang yang sistematik dalam melihat proses-proses asli dan agar kita memahami apa yang dikerjakan manajemen operasi sehingga dengan cepat dapat meningkatkan peluang keuntungan dan pelayanan dalam masyarakat serta mampu mengorganisasikan dengan perusahaan yang produktif dan sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana aktivitas manajemen operasi berjalan. Agar kita memahami apa yang dikerjakan manajemen operasi sehingga dapat dengan cepat meningkatkan peluang keuntungan dan pelayanan dalam masyarakat serta mampu mengorganisasikan diri pada perusahaan yang produktif. Manajemen operasional merupakan aplikasi dari konsep dan prinsip manajemen dalam praktek, sehingga manajemen operasi memiliki kedudukan yang sangat penting pada suatu perusahaan karena tanpa manajemen yang baik dalam pengoperasian suatu perusahaan akan mengalami masalah. Inilah sebabnya mengapa pengetahuan tentang manajemen operasi diperlukan oleh setiap manajer. Model konseptual sistem operasional merupakan hal paling utama yang harus dilakukan oleh manajer ketika pada perusahaan agar tujuan yang diinginkan oleh perusahaan dapat segera dicapai. Hal terpenting pada manajemen operasi ialah menyerahkan konsep dan aplikasi manajemen itu sendiri, terutama pada penguasaan teknologi, kecepatan dan fleksibilitas tinggi sebagai competitive edge perusahaan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.